Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andre Arianto. Saya dari Universitas Mercubuana. Saya akan menjelaskan Internet switching. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Karena jika Anda berencana untuk menjadi administrator jaringan atau arsitek jaringan, Anda pasti perlu tahu tentang Ethernet dan switching Internet. Dua teknologi ini LAN yang paling menonjol yang digunakan saat ini adalah Ethernet dan WLAN. Ethernet mendukung bandwidth hingga 100 Gbps yang menjelaskan prioritasnya. Modul ini berisi lab yang menggunakan WiraStrike, di mana Anda dapat melihat frame Ethernet dan lab lain tempat Anda melihat alamat MAC perangkat jaringan. Ada juga beberapa video instruksional untuk membantu Anda lebih memahami Internet. Pada saat Anda menyelesaikan modul ini, Anda juga dapat membuat jaringan yang diaktifkan yang menggunakan Internet. Ethernet Encapsulation. Modul ini dimulai dengan diskusi tentang teknologi Internet, termasuk penjelasan tentang lapisan MAC dan bidang bingkai Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Dengan yang lainnya adalah LAN nirkabel. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk twisted pair, tautan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data sebagai berikut. Pertama, 10 Mbps, kedua 100 Mbps, ketiga 1000 Mbps, keempat 10.000 Mbps, kelima 40.000 Mbps, keenam 100 Mbps. Selanjutnya, Ethernet and the OC model. Ini gambaran Ethernet didefinisikan oleh lapisan data dan protokol lapisan fisik. Selanjutnya, data link supplier. Protokol LAN, MAN atau MAN IEEE 802, termasuk Ethernet menggunakan dua supplier terpisah. Dari lapisan data link untuk beroperasi, mereka adalah LLC dan MAC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, ingatlah bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan tautan data. Yang pertama itu LLC supplier. Ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat di lapisan bawah. Ini mendapatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasikan protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol layer 3 seperti IPv4 dan IPv6 menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Kedua itu supplier MAC. Diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini memberikan pengamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Selanjutnya, MAC supplier. Supplier MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data meliputi pertama itu frame Ethernet. Ini adalah struktur internal frame Ethernet. Kedua, Ethernet addressing. Frame Ethernet mencakup sumber dan alamat tujuan MAC untuk mengirimkan frame Ethernet dari Ethernet NIC ke Ethernet NIC pada LAN yang sama. Ketiga, deteksi kesalahan Ethernet. Frame Ethernet menyertakan cuplikan urutan pemeriksaan bingkai yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Akses media seperti yang ditunjukkan pada gambar supply. Lapisan mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet atas berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat. Ethernet standard in the MAC supplier. Ingatlah bahwa legasi Internet menggunakan topologi bus atau hub adalah media yang menggunakan bersama. Setengah duplex atau Ethernet melalui media setengah duplex menggunakan metode akses berbasis penangkaran, deteksi multi akses
atau tumbukan rasa pembawa. Ini memastikan bahwa hanya satu perangkat yang mentransmisikan secara bersamaan. CSMA atau CD memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi media setengah duplex sama. Mendeteksi tabrakan ketika lebih dari satu perangkat mencoba mengirim secara bersamaan. Ini juga menyediakan algoritma backoff untuk pengiriman ulang. LAN Internet saat ini menggunakan seklar yang beroperasi dalam duplex penuh. Komunikasi duplex penuh dengan seklar Internet tidak memerlukan kontrol akses melalui CSMA atau CD. Selanjutnya, Ethernet frame fill. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 bit dan maksimum adalah 1518 bit. Ini termasuk semua bit dari bidang alamat MAC tujuan melalui bidang frame check sequence. Bidang muka di mana tidak termasuk saat menggambarkan ukuran bingkai. Setiap frame dengan panjang kurang dari 64 bit dianggap sebagai collection fragment atau urun frame yang secara otomatis dibuang oleh stasiun penerimaan bingkai. Dengan lebih dari 1500 bit, data dianggap jumbo atau dibingkai raksasa bayi. Jika ukuran frame yang transmisikan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerimaan menjatuhkan frame yang terjatuh. Kemungkinan merupakan hasil tabrakan atau sinyal yang tidak diinginkan lainnya. Mereka dianggap tidak valid. Frame jumbo biasanya didukung oleh sebagian besar fast Ethernet dan gigabit Ethernet switch dan NIC. Angka tersebut menunjukkan setiap bidang dalam bingkai Ethernet. Lihat tabel untuk informasi lanjut tentang fungsi setiap bidang. Ethernet frame fill dan detail. Pertama itu pembukaan dan mulai bingkai pembantu sebingkai. Yaitu preamble 7 bits dan start frame gelvemater juga disebut trial frame. 1 bit digunakan diskronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. 8 bit terutama dari frame ini digunakan untuk mendapatkan perhatian dari node penerima. Pada dasarnya, beberapa bit pertama memberitahu penerima untuk bersiap menerima bingkai baru. Kedua, destination MAC address. Bidang 6 bit ini adalah mengidentifikasi untuk penerima yang dituju. Seperti yang Anda ingat, alamat ini digunakan oleh layer 2 untuk membantu perangkat dalam menentukan apakah suatu bingkai ditujukan kepada mereka. Alamat dalam bingkai dibandingkan dengan alamat MAC di perangkat. Jika ada kecocokan, perangkat menerima bingkai bisa alamat multicast dan broadcast. Ketiga itu short match address. Bidang 6 bit ini mengidentifikasikan NIC atau antarmuka bingkai yang berasal. Keempat, jenis atau panjang. Bidang 2 bit ini mengidentifikasikan protokol lapisan atas yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet. Nilai umum adalah dalam heksadesimal 0x800 untuk IP4, 0x86 untuk IP6, dan 0x806 untuk ARP. Catatan, Anda juga dapat melihat bidang ini disebut ether type atau like. Kelima, data. Bidang ini berisi data yang kalkulasi dari lapisan yang lebih tinggi, yang merupakan PDU layer 3 generik atau lebih umum. Paket IP4 semua bingkai harus berupa setidaknya 64 bit. Jika paket kecil yang kalkulasi bit tambahan yang disebut pada digunakan untuk menambah ukuran frame ke ukuran minimum. Keenam, kolom frame sequence digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam sebuah frame. Ini menggunakan pemeriksaan redundansi siklik. Perangkat pengirim menyertakan hasil CRC di bidang FGS pada frame. Perangkat menerima bingkai dan menghasilkan CRC untuk
mencari kesalahan. Jika perhitungan cocok, tidak ada kesalahan terjadi. Perhitungan yang tidak cocok adalah indikasi bahwa data telah berubah. Oleh karena itu, bingkai dijatuhkan perubahan data dapat menjadi hasil dari gangguan sinyal listrik mewakili bit. Selanjutnya, Ethernet MAC address. MAC address and hexadecimal. Dalam jaringan ini alamat IP4 direpresentasikan menggunakan sistem angka sebuah 10 basis desimal dan sistem angka biner basis data. Biner basis 2. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem 16 basis hexadesimal. Untuk memahami hexadesimal, Anda harus sangat terbiasa dengan biner dan desimal. Sistem penomoran hexadesimal menggunakan 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Hexadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit hexadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat ekspresikan hanya dengan menggunakan 12 nilai hexadesimal. Angka tersebut membandingkan nilai desimal dan hexadesimal setara untuk biner 0000 hingga 1111. Selanjutnya, setara desimal dan biner dari 0 hingga F hexadesimal. Ini contoh gambarnya. Mengingat bahwa 8 bit 1 bit adalah pengelompokan biner yang umum. Biner 000000 hingga 111111 dapat direpresentasikan dalam hexadesimal sebagai rentang 00 hingga FF seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Setara desimal biner hexadesimal terpilih. Saat menggunakan hexadesimal, angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misalnya dalam tabel nilai biner 0000 1010 ditampilkan dalam hexadesimal sebagai 0A. Angka hexadesimal sering diwakili oleh nilai yang didahului oleh 0 kali 0 kali 7 3 untuk membedakan antara nilai desimal dan hexadesimal dalam dokumentasi. Hexadesimal juga dapat diwakili oleh subscribe 16 atau nomor X diikuti oleh H. Anda mungkin harus mengonversi antara nilai desimal dan hexadesimal. Jika dikonversi seperti itu diperlukan konversikan nilai desimal atau hexadesimal menjadi biner. Lalu konversi nilai biner menjadi desimal atau hexadesimal sesuai keperluan. Ethernet MAC address. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama. Di bagian alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi sumber fisik dan perangkat tujuan. Pada segmen jaringan lokal, pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang diekspresikan menggunakan 12 digit hexadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, karena bit sama dengan 8 bit, kita juga bisa mengatakan bahwa alamat MAC panjangnya 6 bit. Semua alamat MAC harus unik untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Untuk memastikan ini, semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar dengan IEE untuk mendapatkan kode 6 hexadesimal unik yang disebut pengenalan unik organisasi. Ketika vendor memberikan alamat MAC ke perangkat antarmuka Internet, vendor harus melakukan berikut. Pertama itu gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit hexadesimal pertama. Kedua itu tetapkan nilai unik dalam 6 digit hexadesimal terakhir. Karena itu, alamat MAC Ethernet terdiri dari 6 kode OUI. Vendor hexadesimal diikuti oleh nilai yang ditentukan vendor non hexadesimal, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya, asumsikan bahwa Cisco
perlu menetapkan alamat MAC yang unik. Perangkat baru IE telah menetapkan OI untuk 062F dari Cisco. Cisco kemudian akan mengkonfigurasi perangkat dengan kode vendor unik seperti 3A07BC. Kalau karena itu alamat MAC Ethernet perangkat itu adalah 062F3A07BC. Vendor yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perangkat yang diberi alamat MAC yang sama. Namun ada kemungkinan alamat duplikat MAC ada karena kesalahan yang dibuat selama pembuatan. Kesalahan yang dibuat dalam beberapa metode implementasi mesin virtual atau modifikasi yang dilakukan menggunakan salah satu dari beberapa alat perangkat lunak. Dalam hal ini apapun perlu memodifikasi alamat MAC dengan NIC baru atau melakukan modifikasi melalui perangkat lunak. Frame processing. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang terbakar karena alamat tersebut digunakan memori hanya baca ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan dalam chip ROM secara permanen. Pada sistem operasi PC modern dan NIC dimungkinkan untuk mengubah alamat MAC dalam perangkat lunak. Ini berguna ketika mencoba untuk mendapatkan akses ke jaringan memfilter berdasarkan BIA. Akibatnya memfilter atau mengendalikan lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak lagi aman. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke dalam RAM. Suatu perangkat menerus pecahan jaringan Ethernet mencakup pertama source MAC address adalah alamat MAC dari perangkat sumber NIC, alamat MAC tujuan, alamat MAC perangkat ke tujuan NIC. Ketika NIC menerima bingkai itu memeriksa alamat tujuan untuk melihat apakah itu cocok dengan alamat MAC fisik simpan RAM. Jika tidak ada kecocokan, perangkat membuang bingkai. Jika ada kecocokan, ia melewati bingkai ke atas lapisan OSI di mana proses enkripsi berlangsung. Ethernet NIC juga akan menerima bingkai jika alamat MAC tujuan adalah siaran atau grup multicast yang hostnya adalah anggota. Perangkat apapun yang merupakan sumber atau tujuan bingkai internet akan memiliki Ethernet NIC dan karenanya alamat MAC ini termasuk workstation, server, printer, perangkat, seluler, dan router. Unicast MAC address. Dalam Ethernet alamat MAC yang berbeda digunakan untuk layer 2 unicast broadcast dan komunikasi multicast. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika frame dikirim dari suatu perangkat transmisi ke perangkat tujuan tunggal. Contoh gambarnya di sini, ke sini, lalu ke server. Dalam contoh ditunjukkan dalam animasi host dengan IPv4 meminta bahwa halaman dari server di dalam IPv4 unicast agar paket unicast dikirim ke dan terima. Alamat IP tujuan harus header paket IP. Alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus header frame Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC bergabung untuk mengirimkan data ke suatu host tujuan tertentu. Proses yang menggunakan host sumber dan menentukan alamat MAC tujuan terkait dengan alamat IPv4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol. Proses yang menggunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP6 dikenal sebagai Neighbor Discovery. Alamat MAC sumber harus selalu berupa unicast. Broadcast MAC address. Bingkai siaran Ethernet diterima dan proses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Pertama, ini memiliki alamat MAC tujuan dalam heksadesimal 48 orang dalam binar. Itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port yang masuk. 3 itu tidak diteruskan oleh router. Karena jika data yang dieksploitasi adalah paket broadcast IPv4
Ini berarti paket tersebut berisi alamat IP4 tujuan yang memiliki semua. Di bagian host, penomoran dalam alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal akan menerima dan proses paket. Seperti yang ditujukan dalam animasi, source host mengirim ke semua destinasi host group. Seperti yang sumber mengirim paket broadcast IP4 ke sebuah perangkat di jaringan. Alamat tujuan IP4 adalah broadcast. Ketika paket broadcast IP4 dienkapsulasi dalam frame internet, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC broadcast dalam hexadecimal 48 paket biner. DHCP untuk IP4 adalah contoh protokol yang menggunakan alamat broadcast internet dan IP4. Namun tidak semua siaran Ethernet membawa paket siaran IP4. Misalnya permintaan ARP tidak menggunakan IP4, tetapi pesan ARP dikirim sebagai siaran Ethernet. Multicast MAC address adalah frame multicast Ethernet terima dan proses oleh kelompok perangkat roda LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur multicast Ethernet adalah sebagai berikut. Pertama adalah alamat MAC tujuan. Ketika data yang eksploitasi adalah paket multicast IP4 dan alamat MAC tujuan. Ketika data enkapsulasi adalah paket multicast IP6. Kedua, ada alamat MAC tujuan multicast lain yang dicadangkan untuk saat data yang enkapsulasi bukanlah IP, seperti Spanning Tree Protocol dan Link Layer Discovery Protocol. 3. Itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port masuk, kecuali switch dikonfigurasi untuk multicast snooping. Keempat, ini tidak diteruskan oleh router, kecuali router dikonfigurasi untuk merutakan paket multicast. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket IP multicast, perangkat yang termasuk dalam grup multicast diberi alamat IP grup multicast. Kisaran alamat multicast IP4 adalah 224.0.0.0 hingga 239.257.257.257. Kisaran alamat multicast IP6 dimulai dengan FFP00/8 karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat, kadang-kadang disebut grup host. Mereka hanya dapat digunakan sebagai tujuan paket. Sumber akan selalu berupa alamat unicast. Seperti halnya alamat unicast dan broadcast. Alamat IP multicast menggunakan alamat MAC multicast yang sesuai untuk mengirimkan frame pada jaringan lokal. Alamat MAC multicast dikaitkan dengan dan menggunakan informasi pengelapatan dari alamat multicast IP4 atau IP6. Ini animasinya di source host, sini, dan sini nggak bisa. Protokol routing dan protokol jaringan lainnya menggunakan pengelapatan multicast. Selanjutnya the MAC address table. Pertama, switch fundamental. Sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya untuk berbicara tentang bagaimana switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan frame ke perangkat lain di jaringan. Jika sebuah sakarnya meneruskan setiap frame yang menerima semua port, jaringan Anda akan sangat padat sehingga mungkin akan berhenti total. Switch Ethernet Layer 2 menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Ini sama sekali tidak mengetahui data yang dibawa dalam bagian data frame, seperti paket IP4 pesan ARP atau paket IP6 ND. Switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Layer 2 Ethernet.
Switch Ethernet memeriksa tabel MAC-nya untuk membuat penerusan untuk setiap frame. Tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit keluar semua port kecuali port yang masuk. Pada gambar saklar 4 port baru dinyalakan. Tabel menunjukkan tabel alamat MAC yang belum mempelajari alamat MAC untuk 4 PC yang terpasang. Alamat MAC disingkat sepanjang topik ini untuk tujuan demonstrasi. Tabel alamat MAC kadang-kadang disebut sebagai tabel addressable memory. Sementara istilah tabel CAM cukup umum untuk keperluan kursus ini. Kami akan menyebutkan sebagai tabel alamat MAC. Switch learning and forwarding. Switch secara dinamis membuat tabel alamat MAC dengan memeriksa sumber alamat MAC dari frame yang diterima pada port. Switch meneruskan frame dengan mencari cocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dan entry dalam tabel alamat MAC. Pertama itu ada learn. Pertama itu PC A mengirimkan bingkai ke internet. Kedua, switch menambahkan nomor port dan alamat MAC untuk PC A ke tabel alamat MAC. Yang kedua itu forward. Alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel. Kedua, saklar memutuskan frame keluar semua port lain. Periksa alamat MAC sumber. Setiap frame yang masuk saklar diperiksa untuk mengetahui informasi baru untuk dipelajari. Dilakukan dengan memeriksa alamat MAC sumber frame dan nomor port di mana frame masuk saklar. Jika alamat MAC sumber tidak ada, itu ditambahkan ke tabel bersama dengan nomor port yang masuk. Jika alamat MAC sumber memang ada, saklar memperbarui timer penyegaran untuk entry itu secara default. Sebagai besar switch internet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Temukan alamat MAC tujuan. Jika alamat MAC tujuan adalah alamat anti cache, switch akan mencari cocokan antara alamat MAC tujuan frame dan entry dalam tabel alamat MAC-nya. Jika alamat MAC tujuan ada dalam tabel, itu akan meneruskan frame keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame keluar semua port kecuali port yang masuk. Ini disebut unique cache yang tidak terkenal. Filter frame. Ketika sebuah saklar menerima bingkai dari perangkat yang berbeda, ia dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Ketika tabel alamat MAC pada saklar berisi alamat MAC tujuan, ia dapat memfilter frame dan meneruskan satu port. Pertama itu PCD to switch. 2. Switch to PCA. Ketiga, PCA to switch to PCD. Dalam gambar PCD membalas kembali PCA. Switch melihat alamat MAC PCD. Jframe masuk pada port 4. Switch kemudian menempatkan alamat MAC PCD ke dalam tabel alamat MAC yang terkait dengan port 4. Ini gambarnya. Selanjutnya, karena switch memiliki alamat MAC tujuan untuk PCA di tabel alamat MAC, itu akan mengirimkan frame hanya port 1 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, PCA mengirimkan frame lain ke PCD seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tabel alamat MAC sudah berisi alamat MAC untuk PCA. Karena itu, timer refresh 5 menit untuk entry itu diatur ulang. Selanjutnya, karena tabel switch berisi alamat MAC tujuan ke PCD, ia hanya mengirim 4 port out. Automatic koneksi antar perangkat pernah
mengharuskan penggunaan crossover atau kabel langsung. Jenis kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Sebagai contoh, gambar mengidentifikasi sebagian besar perangkat pengalih sekarang mendukung filter crossover antarmuka otomatis yang bergantung pada media. Saat diaktifkan, Explorer secara otomatis mengidentifikasi jenis kabel yang terpasang ke port dan mengkonfigurasi antarmuka sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan crossover atau kabel straight through untuk koneksi ke port tembaga pada switch, terlepas dari jenis perangkat di ujung koneksi yang lain. Fitur Automatic diaktifkan secara default pada Explorer menjalankan Disco iOS Release 12.2 atau lebih baru. Namun, fitur tersebut dapat dinonaktifkan. Untuk alasan ini, Anda harus selalu menggunakan jenis kabel yang benar dan tidak bergantung fitur Medic otomatis. Automatic dapat diaktifkan kembali menggunakan perintah konfigurasi antarmuka otomatis Medic. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.